Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Siti Retna. Saya dari Prodi Akuntansi Reguler B. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang hakikat akidah yang benar untuk memenuhi tugas pertama dari mata kuliah agama. Akidah menurut syariat Islam. Pengertian akidah adalah berarti iman, yakni iman yang teguh dan kuat. Akidah atau i'tiqad berasal dari bahasa Arab, yakni dari kata al-aqdu yang memiliki arti kokoh, kuat, serta erat. Jadi makna akidah adalah keyakinan akan suatu hal yang kokoh, kuat, yakin, dan tanpa adanya keraguan. Seperti beriman kepada Allah, beriman dengan malaikat Allah, beriman dengan kitab-kitabnya, beriman dengan para rasulnya, beriman dengan hari akhir, beriman dengan takdir yang baik maupun yang buruk. Landasan akidah Islam pada hakikat filsafat dalam bahasa akidah tetap bersumber pada Al-Quran dan hadis. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak ada tandingannya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ini diturunkan kepada Nabi Muhammad yang disampaikan melalui perantara yaitu malaikat Jibril. Sedangkan hadis atau as-sunnah adalah dalam Islam merupakan sebuah dalil yang bersumber dari Rasulullah, bisa berupa perkataan, perbuatan, ataupun penegasan Rasulullah yang menjadi tumpaan umat Islam hingga saat ini. Ajaran agama Islam memiliki kitab suci Al-Quran sebagai petunjuk hidup, hadis sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Keberadaan hadis menjadi pelengkap dan penyempurna supaya umat tidak salah paham dalam memakai setiap ayat atau ajaran agama. Saat umat mempertanyakan hal baru dan belum terdapat di Al-Quran serta hadis, maka diambil dari ijma, kemudian berlanjut baru dijelaskan dan diperkuat dengan adanya qiyas. Sedikit pengertian dari ijma dan qiyas. Ijma sendiri berasal dari dan berarti kesepakatan seluruh ulama mujtahid pada satu masa setelah zaman Rasulullah atas perkara dalam agama, dan ijma yang dapat dipertanggungjawabkan adalah yang terjadi di zaman sahabat, tabi'in setelah sahabat, dan tabi'ut tabi'in setelah tabi'in. Karena setelah zaman mereka para ulama telah berpencar dan jumlahnya banyak dan perselisihan semakin banyak, sehingga tak dapat dipastikan bahwa semua ulama telah bersepakat. Qiyas adalah penetapan suatu hukum dan perkara baru yang belum ada pada masa sebelumnya namun memiliki kesamaan dalam sebab, manfaat, bahaya, dan sebagai aspek dengan perkara terlebih dahulu sehingga dihukumi sama. Berikut ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang akidah. Wa'budullaha wa la yashriku bihi syai'a. Artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ada lagi, wala hukum illa wahid wala ilaha illa huwar rahmanur rahim. Artinya, dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dan berikut hadis-hadis yang menjelaskan tentang akidah. Yang pertama, sesungguhnya yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik akhlaknya. Yang kedua, dari Jibril radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara orang yang paling aku cinta dan tempat duduknya lebih dekat kepadaku pada hari
kiamat ialah orang yang akhlaknya paling bagus. Dan sesungguhnya orang yang paling aku benci dan paling jauh tempat duduknya dariku pada hari kiamat ialah orang yang paling banyak bicara atau berkata-kata yang tidak bermanfaat dan memperolok manusia. Para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling banyak bicara itu?" Nabi menjawab, "Yaitu orang-orang yang sombong." Bagaimana akidah memberi pengaruh dalam kehidupan seorang muslim? Berikut ini adalah contoh bagaimana akidah menjadikan bingkai sekaligus kendali dalam setiap perilaku kaum muslim. Pertama, jujur dalam segala ucapan dan tindakan. Menurut Al-Maududi, orang yang memiliki akidah benar tidak mungkin ada ruang baginya untuk melakukan perbuatan curang dan perkataan dusta, sebab dia meyakini Allah itu senantiasa terlihat segala aktivitas sekecil apapun perbuatan itu dan akan dibalas sesuai dengan amalannya, sebagaimana nasihat Luqman kepada anak-anaknya yang bermaktub dalam surat Luqman 31:16. Hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau dalam bumi, niscaya Allah akan memberi dan membalasnya. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui. Yang kedua, rendah hati kepada sesama manusia. Orang yang akidahnya benar tidak mungkin menjadi angkuh, tidak bersyukur nikmat, dan tidak berpedaya dengan kekuatan dan kemahiran yang dimilikinya. Karena dia tahu dan yakin semua itu adalah karunia Allah. Sedangkan kalau yang tidak memiliki akidah yang benar, dia akan sombong, tidak rendah hati. Tapi dia malah sadar Allah berkuasa mengambilnya kembali apabila dia menghendaki. Manusia yang akidah tidak benar akan mengakhiri nikmat, menyombongkan diri dan mengangkat kepala apabila memperoleh nikmat. Yang menganggap nikmat itu hasil usaha dan kecakapannya. Ketiga, tidak terputus asa dan hilang harapan. Orang yang akidahnya benar tidak mungkin dihadapi rasa putus asa dan hilang harapan dalam setiap keadaannya. Iman memberikan ketentraman yang luar biasa pada hatinya. Iman mengisi hatinya dengan ketenangan dan harapan meski dia dihina di dunia dan diusir dari semua pintu kehidupan, sehingga kelihatan jalan hidupnya sempit dan seluruh saluran materi terputus darinya. Dia yakin Allah tidak pernah terlena dan tidak membiarkan hidupnya terlantar. Oleh karena itu, ia senantiasa mencurahkan segalanya tenaganya dengan bertawakal kepada Allah dan meminta pertolongannya dalam semua urusan. Sekian pemaparan tentang akidah dari saya. Mohon maaf karena masih banyak kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.